Ini kan lama, 990 tahun. Kita mungkin berjuangnya nggak selama itu. Masa sulitnya karena semua tantangan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu akan ada. Makanya di dalam mimpi Enki itu ada hukuman seperti kaum Nabi Lut. Terjadi perang di Timur Tengah yang dilindungi dengan dinding tebal dan tinggi. Itu kemungkinan itu maksudnya. Jadi media yang menutupi berita itu. Termasuk seperti ketika kata Mas Wahda yang menceritakan tentang perang antara yang terjadi hari ini Iran sama Israel. Bisa jadi itu perangnya beneran, tapi yang mati orang Islam. Bomnya kan besar-besar tuh. Jadi perangnya benar antara Iran dan Israel, tapi yang mati kita. Kita mati di antara pertarungan dua gajah. Terinjak-injak. Bukan sebagai petarungnya, tapi sebagai pesakit. Penderita. Yang kedua, maka musuhnya bukan kecil, jadi korporasi elit global, kaki tangan sistem Luciferian. Siapa tuh? Iblis, setan, dunia, bangsanya, oligark. Nah, sebutin saja sendiri. Jadi kita ini kalau kayak yang suka main game paham ini. Kalau main game itu kalau sudah di akhir yang muncul apa? Big Boss. Ditembak nggak mati-mati. Yang mati malah kita. Untung nyawanya banyak. Di sini kan nggak nyawanya cuma satu. Kalau di dunia game nyawanya banyak dikasih, bisa hidup lagi. Bagian B-nya dalil Islamiyah atau Al-Quran dan Hadis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Sejarah sahabat Nabi itu pernah mengadu ketika masa-masa sulit. Ketika masa-masa sulit itu mereka disiksa. Karena yang awal-awal bergabung dengan Nabi itu kan ya kayak kita, kerucok. Orang ecek-ecek. Orang bukan siapa-siapa, masih debu di antara butiran pasir. Jadi para budak mudah untuk dieksekusi, disiksa seperti Bilal bin Rabah ditelantangkan di atas padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih dengan batu besar, tidak bisa berkata-kata apalagi, setengah sadar hanya bisa ngomong ahad, ahad, ahad. Siksaannya luar biasa. Dan yang paling mengerikan itu dialami oleh siapa? Yang ditombak di perempuan Sumayyah ya namanya. Itu kan paling mengerikan itu. Tembus sampai ke atas. Dari bawah sampai ke atas ditombak. Enggak usah dibayangin. Dirasakan saja. Bagaimana rasa sakit. Nah, sahabat Nabi ini mengadu kepada Nabi. Kata mereka, "Ya Rasulullah," mereka inginnya dimintakan apa? Pertolongan Allah seperti itu. Nabi menceritakan orang-orang terdahulu. Kata Nabi, orang-orang terdahulu itu ada yang digaruk dengan besi, tubuhnya sampai hancur. Lebih mengerikan lagi. Jadi ayat ini menceritakan tentang itu. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum datang
cobaan yang seperti dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ini ujian keimanan. Kalau cuma sakit batuk itu kecil, nikmati saja. Bahu lepas, nikmati saja. Gak nyindir. Kenyataan boleh. Enggak, maksud saya itu kecil dibandingkan dengan para sahabat dulu. Iya kan? Iya. Luka pakai kecil. Nggak ada apa-apa. Apa-apanya. Kita belum apa-apanya. Bahkan saya lihat di cerita siapa Ustadz yang mau Islam Papua itu siapa? Apa-apa. Balik. Bukan, yang orang Papua. Yang Garamatan, Ustadz Fadlan Garamatan. Ya, beliau kan dipanah dengan panah beracun, ditombak, dan beneran kena. Kata beliau ini kecil dengan perjuangan Nabi. Wah, kita itu udah besar, tapi kata beliau kecil kalau membanding dengan perjuangan Nabi. Nabi ketika yang kalah itu perang apa sih? Tertancap besi sampai copot. Jadi tertancapnya, jadi sahabat Nabi mencabut itu bukan gigi, pakai gigi, dan gigi sahabat itu copot saking kuatnya menancap besi di sini di muka Nabi. Dan kecintaan sahabat itu dibuktikan waktu itu. Jadi semua sahabat yang dekat itu jadi tameng hidup, jadi tameng hidup. Itu kecintaan yang luar biasa. Kita masih takut-takut. Jadi kemungkinan kalau berdasarkan ini maka sejarah itu akan berulang. Siap-siap. Siap nggak siap mengarah ke sana. Kemudian hadis riwayat Muslim, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Saya dulu waktu kecil, bukan kecil, masih remaja, ketika udah di pesantren, itu belajar hadis, Nabi tidak pernah menyentuh atau bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Muhrim itu orang yang ihram. Mahram. Pelajarannya seperti itu di pesantren. Pas pulang ke rumah, apa? Pas pulang ke rumah, yang paling ramai itu kan kalau pas lebaran. Kita lihat ustadznya salaman. Terjadilah perang di kepala saya. Ini yang benar siapa? Karena waktu itu kan kita baru belajar sanawiyah tuh, baru belajar itu. Kita percaya hadis, tapi di lapangan ada yang aneh. Antara realita dan idealitanya beda. Udah mulai perang itu di kepala saya. Yang benar yang mana? Ya, itu masalah. Sama dengan kasus riba tadi. Hadisnya jelas, ayatnya jelas, tapi pelakunya bukan banyak. Maksud saya yang paham agama pelakunya. Dalilnya ada mereka mengeluarkan. Itu masalah. Mulai saya merasa terasing. Jadi waktu sana udah mulai merasa terasing. Ternyata keterasingan itu semakin menjadi asing dan disuruh bergabung dengan orang-orang asing. Selamat Anda menjadi orang asing. Yang berikutnya hadis riwayat Tirmidzi, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang bara api. Yang paling sering itu teman-teman salafi dengan celana cingkrangnya itu paling sering kena Nyinyir. iya kan, karena mayoritas kita seperti itu. Jadi sunnah itu
dilaksanakan seperti memegang bara api, dipegang panas, nggak dipegang celaka. Mau coba nggak megang bara api? Gimana rasanya? Bayangkan saja kita menjalankan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi rasanya panas hari ini, realita hari ini, dan kita akan dan ternyata orang-orang yang bersama Kang Diki ini akan melakukan perubahan besar, dan itu bukan berapi lagi di atas itu. Pembalikannya nanti kaget semua. Ya itu karbit, nah itu benar, semua dikarbit. Padahal saya dulu waktu tarbiyah udah dikarbit, ternyata nih karbitnya lebih cepat. Saya dulu di tarbiyah naik level itu harusnya orang 3 tahun, saya 1 tahun dikarbit. Jadi orang 9 tahun, saya 3 tahun dikarbit. Ya, sudah level menengah. Nah, ternyata hari ini karbitannya per hari. Yang dulu per bulan, sekarang per hari. Karena mengingat perjalanan waktu sekarang itu makin cepat. Iya kan? Yang kata siapa kemarin? Antum ya? Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam, sejam seperti, lanjutkan sendiri. C. Korelasi dengan para nabi dan sahabat. Kita akan melihat sosok yang pertama yang berjuang panjang, yaitu sosok Nabi Nuh. Berapa tahun beliau berjuang? 950 tahun. Berat, tapi pengikutnya cuma sedikit. Berapa? 11. Dikit banget. Masih mending. Kan ada nabi yang nggak ada pengikutnya. Iya. Tapi nggak selama ini. Ini kan lama, 990 tahun. Kita mungkin berjuangnya nggak selama itu. Tetapi perjuangan di akhir zaman ini akan mengalami masa sulitnya, karena semua tantangan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu akan ada. Makanya di dalam mimpi itu ada diceritakan hukuman seperti kaum Nabi Lut. Nah, hukuman itu kan hukuman berat itu. Pertama, tanah diputar balik dari bawah naik ke atas, atas ke bawah, kemudian dihujani dengan batu menyala. Hijaratan min sijil. Jadi batu itu udah ada namanya. Jadi batu neraka itu udah punya nama. Jadi dia nggak akan meleset, lebih dari sniper itu. Mengerikan itu. Kaum Nabi Saleh, bangsa raksasa, rumahnya dari gunung yang dipahat dari batu, itu hukumannya dengan suara yang keras, petir. Padahal kan gunung itu tebal ya, tapi bisa menembus itu dan mati bergelimpangan. Dalam Al-Quran kalimatnya jasimin itu tertelungkup seperti burung. Jadi mereka bergelimpangan. Padahal mereka diceritakan sebagai bangsa raksasa, punya kekuatan luar biasa. Bayangkan, gunung dijadikan rumah, masih ada sisa-sisanya sebagai bukti dari Allah. Artinya semua itu akan jadi hukuman. Nah, jadi selama 950 tahun tadi berdakwah, hampir seperti tidak ada hasil, berarti lama kan? Relevansinya dengan perjuangan Gaza sama dengan konsistensi jangka panjang. Jadi materi Kang Diki tentang istiqamah itu akan masuk di sini. Perjuangan itu menyangkut keistiqamahan dengan segala ujiannya. Saya melihat materi Kang Diki itu ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Antara ngeri dan sedap. Yang kedua, Nabi Musa melawan Fir'aun dan penyihir elit. Ada Haman sebagai perwakilan orang-orang intelek
Jadi Haman itu intelektualnya. Kemudian Fir'aun sebagai elit penguasanya. Yang ketiga siapa? Qarun sebagai oligarkinya. Lengkap sudah tuh. Dalam Al-Quran itu, kalau saya pernah dengar ilmu tafsirnya, tapi saya bukan ahli tafsir. Saya tafsir jalan lain saja. Kalau disebutkan salah satunya gini, kalau disebutkan nama secara khusus, seperti contoh Siti Maryam, itu dengan sebut nama. Sekali. Ya, ketika disebut nama dalam tafsir Al-Quran itu dia tidak akan berulang, cuma dia saja. Jadi nggak akan ada lagi orang yang bisa seperti Siti Maryam hamil tanpa suami, itu tidak akan pernah ada. Jadi kalau ada yang ngaku itu palsu. Tetapi kalau hanya disebut gelar, Fir'aun kan gelar nih, bukan nama, maka itu akan selalu berulang. Dan ini akan terulang lagi, dan selalu akan terulang. Dan kita ini masalahnya kita di ujung akhir. Musuhnya siapa? Ada Dajjal sebagai perwakilan manusianya, ada iblis sebagai oknum dari bangsa jin, yang satunya sistem dunia yang mengikuti para nabi. Kalau Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya, harusnya ulama itu yang paling berat ujiannya, tapi ulama yang benar. Kalau ulama yang abal-abal nggak ada ujiannya itu. Apa kalimatnya?